Pertama-tama, izinkan kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia. Pertama-tama, yang terhormat tamu spesial Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Andus Supriyadi, MPD. Selamat datang. Tepuk tangan.尊敬的我们的师父醒公长老慈悲，欢迎到印度尼西亚。我们kasih tepuk tangan. Yang mulia Mahanayaka Sangga Agung Indonesia Bante Nyana Suryanadi Mahatera, yang kami muliakan Ketua Umum Sangga Agung Indonesia Bante Kemacaro Mahatera, juga kami tidak lupa yang terhormat, yang kami muliakan Ketua Sanggah Wilayah DKI Sangga Agung Indonesia Badra Nata Tera, yang mulia para biku sangga yang kami hormati, khususnya perwakilan dari Islam, Bapak Haji Arifin Rusdi, selamat datang. Perwakilan dari agama Katolik, Pak Muji Raharja, selamat datang. Perwakilan dari Kristen, Mulia Wahuru ataupun yang mewakili. Agama Hindu, Pak Nyoman Widi, selamat datang. Dan perwakilan dari Konghucu, Pak Nurjadi, selamat datang ataupun yang mewakili. Beserta tamu, 国外的贵宾们 dari Melbourne, Taiwan, Perth, Malaysia, 新加坡，欢迎你们，大家好。Saya belum pernah berbicara di depan orang yang begitu banyak, Pak Dirjen. Di Indonesia, 我没有在这么多的人的面前讲话，所以我有一点害怕。Seperti pepatah orang tua selalu menasihatin kepada kita, khususnya kepada putra dan putrinya. Janganlah hanya
mewariskan harta benda berlimpah kepada anak-anakmu. Tetapi wariskanlah moralitas dan akhlak kepada anak-anakmu. Karena itu akan menjadi jaminan kejayaan yang panjang di dalam keluargamu. Sehingga memayungi dan memberkahi keturunan kita untuk waktu selama-lamanya. Pak Dirjen dan perwakilan dari tokoh agama, hari ini adalah sebuah kebahagiaan bagi saya. Saya berdiri di sini bukan karena saya seorang biku saja, tetapi ada satu pesan moralitas itu yang ingin kami sampaikan. Indonesia lahir dari berbagai agama dan suku dan bangsa. Hari ini kami pertama sekali melakukan sebuah ritual suci, yaitu mengenang leluhur kita. Tujuannya tidak ada yang lain, saudara. 今天的目的没有别的， agar kita jangan melupakan sumber. Agar kita jangan melupakan jasa-jasa besar yang pernah diberikan oleh leluhur kita. Siapapun sukunya, siapapun agamanya, saya yakin tidak ada satu agama yang mengajarkan kita untuk melupakan leluhur kita. Apalagi orang tua kita sendiri. Saudara-saudara sedharma, Bapak, Ibu, hari ini kami melakukan kegiatan ritual ini. Bukan ritualnya yang menjadi sebuah simbol utama, tetapi semangatnya. Seperti kita Indonesia setiap tahun di bulan Agustus tanggal 17, kita sama-sama memperingati hari kemerdekaan. Kita sama-sama mengibarkan bendera merah putih, menyanyikan lagu kebangsaan yang kita cintai. Penghormatan yang kita berikan bukan kainnya, tetapi kita jangan melupakan sejarah. Sejarah di mana para pahlawan yang telah memberikan kontribusi yang begitu besar, sehingga Indonesia yang kita cintai ini berdiri kokoh sampai sekarang ini. Tujuan kita tidak ada yang lain. Tujuan dari ritual ini adalah agar kita diingatkan kembali bahwa kita tidak boleh melupakan sumber. Sumber kita adalah di mana? Adalah bakti. Ada seorang anak muda, anak muda. Beliau sering datang ke rumah ibadah, ke wihara. Ketika bertemu, dia mencurhat, menceritakan
Apa yang diceritakan itu tidak lain. Beliau selalu bercerita tentang perlakuan orang tuanya. Dia merasa apa yang diberikan oleh orang tua itu selalu merasa tidak cukup. Padahal orang yang dia jelekin, orang yang dia katakan, orang yang pernah berjasa, yang memberikan kehidupan kepada beliau. Dalam kandungan kurang lebih 9 bulan. Ketika dilahirkan, dirawat, dijaga. Isi due lau buah. Dia adalah orang tuamu. Apapun itu kondisinya, apapun orang tua itu, kekurangan yang dimiliki, tapi kita sebagai anak enggak boleh. Kita harus belajar menghargai mereka. Kita harus belajar untuk mencintai mereka. Maka Buddha selalu mengajarkan kepada kami, sebagai siswa Buddha, Anda ingin menjadi seorang siswa Buddha, maka pertama-tama yang kamu pelajari, bukan apa yang kamu sembah kepada saya, tapi belajarlah untuk menghargai apa yang harus kamu hargai. Salah satunya adalah orang tuamu sendiri. Maka dari situ, hari ini semangat kami tidak ada yang lain. Agar kita mengingatkan kembali, kita boleh sukses, kita boleh memiliki harta yang berlimpah, kita boleh memiliki kedudukan yang tinggi, kita boleh memiliki segala kekuasaan. Tapi kita tidak bisa memiliki keharmonisan kalau tanpa bakti itu dimulai. Ada sebuah cerita di Manado. Keluarga ini hartanya berlimpah. Kalau orang bilang 7 keturunan pun gak selesai. Harta itu digunakan. Tetapi saudara, di Manado itu terjadi orang kaya yang begitu luar biasa, tidak sampai generasi kedua. Orang tuanya yang berumur 72 tahun, setelah melihat anaknya dewasa, yang dia rintis dari waktu muda, perusahaan yang dia bangun, usaha yang dia bangun, dia berpikir bahwa anaknya sudah besar dan saya bisa berikan itu kepada dia. Tapi kenyataannya dia tidak mampu mempertahankan apa yang telah diberikan oleh orang tua itu tidak sampai generasi kedua. Ketika perusahaan dinyatakan bangkrut, orang tuanya tidak bisa menerima, stroke. 2 minggu kemudian, tidak lama beliau meninggal dunia. Anaknya satu-satunya harus masuk penjara. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedharma yang berbahagia. Saya selaku biku kepala wihara kesejahteraan Kosambi, hari ini kita kumpul di sini. Kita tidak lain agar kita mau belajar. Mulai belajar apa? Mencintai mereka. Kalau bahasa Hokkien bilang apa? Dulang ai u hao. U hao baru hokpo ma. Du ai u hao. Du zosu baru esuna. Kamu harus belajar seperti itu. Anda ingin hidupmu itu sukses. Anda ingin hidupmu harmoni. Anda ingin hidupmu dalam kehidupan itu antara satu sama lain saling menghormati. Maka kita mulai dari situ. Tidak ada dalam cerita sejarah bahwa kedudukan itu bisa menjamin keharmonisan keluarga. Enggak ada.
Tidak ada dalam sejarah kekuasaan itu bisa menjamin keharmonisan dalam satu keluarga. Tidak ada. Di dalam agama Buddha ada satu kisah di mana Pangeran Ajatasattu, apa yang kurang dari Raja Bimbisara? Segala sesuatu diberikan. Permaisuri Putri Wedehi diberikan juga. Tapi sebaliknya, apa yang terjadi? Pangeran Ajatasattu balik menggigit, menyakiti orang tuanya. Bukan hanya menyakiti, dibawa, dihukum, dibawa penjara bawah tanah. Sampai beliau meninggal. Dan tidak sampai di situ, saudara. Ibunda satu-satunya dari kecil dia dilahirkan. Dia kecil dirawat. Sebaliknya dia juga ingin membunuh orang tuanya. Itu sebuah kisah yang mengingatkan. Kekuasaan itu tidak bisa menjamin kebahagiaan. Kedudukan juga tidak bisa menjamin keharmonisan. Harta benda juga tidak bisa menjamin sebuah negara itu akan harmoni. Yang bisa menjamin harmoni, kebahagiaan itu hanya satu-satunya adalah apa? Belajar saling menghormati. Belajar saling menghargai. Saya boleh berbeda agama. Saya boleh berbeda suku. Saya boleh beda bangsa. Tetapi satu yang bisa menjamin kebahagiaan, yang bisa menjamin kedamaian dunia, yang bisa menjamin kerukunan antar satu sama yang lain. Bukan kekuasaan itu. Tetapi yang bisa menjamin itu adalah apa? Mulai dari bakti, belajar untuk mencintai dan menghargai itu. Maka hari ini tujuan kami melakukan ritual dari mengenang leluhur ini tidak lain adalah Pak Dirjen dan para tokoh agama yang kami hormati. Bukan agama yang kita lihat di sini, tetapi moralitas yang ingin kita sampaikan. Jangan pernah melupakan orang yang pernah berbudi kepada kita. Jangan pernah untuk melupakan orang yang pernah berjasa kepada kita. Apalagi orang itu adalah orang tua kita sendiri. Apalagi orang itu adalah leluhur kita sendiri. Saya pernah bertemu dengan seorang anak muda. Ketika kita melihat orang tuanya meminta dia untuk sembahyang leluhur. Apa yang dijawab oleh anak muda itu? Loh, orang udah meninggal. Buat apa kita sembahyang? Bukan itu yang kita maksud. Tetapi maksud dari kita adalah dari orang tua itu sendiri. Agar kita jangan melupakan. Melupakan orang yang pernah berjasa kepada kita. Orang yang pernah memberikan kehidupan kepada kita. Orang yang pernah membesarkan kita. Orang yang pernah menjaga kita. Orang pernah yang merawat kita. Kalau di dunia ini semua kehilangan yang dikejar adalah harta, yang dikejar adalah kedudukan, yang dikejar adalah harta benda, kekuasaan. Apa yang akan terjadi? Dunia ini akan menjadi sebuah bencana bagi kita sebagai umat manusia. Saya ingin memulai dari sini. Saya ingin mengajak bahwa saya yakin semua agama akan mengajarkan hal yang sama kepada semua umat manusia, bahwa Anda ingin menanamkan kebaikan, Anda ingin mengembangkan kebaikan, bukan di wihara dan bukan di rumah ibadah. Tetapi menurut saya pribadi, salah satu kebaikan perbuatan yang luhur, kita mulai dari keluarga kita, dari orang tua kita, dari saudara-saudara kita. Sehingga dari situlah baru bisa kita mencintai orang lain. Bagaimana mungkin kita, kalau kita tidak bisa mencintai orang lain,
diri kita sendiri, mencintai orang tua kita. Bagaimana mungkin dia bisa mencintai orang lain? Kalau dia bisa mencintai orang lain, maka apa yang dia cintai itu bukan sesungguhnya, tetapi ada sesuatu yang ingin dia cari. Saya yakin itu. Bagaimana keluarga itu harmoni, bagaimana keluarga itu terjadi sebuah kebersamaan, bukan itu yang kita inginkan. Tapi mulailah dari bakti itu, dari rasa saling mencintai, dari saling menghargai. Oleh karena itu, sebagai penutup, saya tahu karena jawab jujur, saya agak grogi dan sudah terlalu lama saya berbicara. Karena kebetulan kali ini kami sebagai ketua penyelenggara, untuk terakhir, kalau ada yang kurang, kalau ada yang salah, kami keluarga besar, pengurus Wihara Kesejahteraan Kosambi, kami meminta maaf dan sebesar-besarnya. Dan sekali lagi sebagai penutup, saya ingin berterima kasih kepada Mami Lucy sebagai ketua panitia. Mami, Anda luar biasa. Tepuk tangan. Beliau sudah berusaha dan bukan hanya ketua. Dan sekali lagi saya juga ingin berterima kasih kepada peserta, IKOM, semuanya tenaga relawan yang sudah berupaya yang terbaik sehingga acara hari ini bisa berkembang dan bisa berjalan dengan baik. Kalian memang luar biasa. 谢谢你们。 Dan sebagai penutup, 感谢我们各国的外宾们，谢谢你们的欢迎支持。这一次第一节，我们印尼、印度尼西亚、新加坡、马来西亚在这个雅加达举办这个祭祖大典，谢谢你们，阿弥陀佛。 Terima kasih juga kepada Pak Dirjen sekali lagi, para tokoh lintas agama atas kehadiran. Ya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa selalu memberkati kita semuanya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam kebajikan. Terima kasih. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Amitabha.